إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah kita sholat maghrib dengar berjamaah dan masih melanjutkan Kitabul Janaiz sampai aina yusalla alal janazah. Salat jenazah itu di mana? Tajuzu salatu alal janazati fil masjid, boleh mensolati jenazah di masjid. Dan yang asal itu tidak di masjid, nanti katakan baca, tapi kalau disolati di masjid itu boleh. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, lama tufiya Sa'd bin Abi Waqqas, tatkala sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas meninggal, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyumarru fi janazatihi fil masjid fayusallina alaihi. Istri-istri Nabi memerintahkan agar jenazah itu dilewatkan di masjid lalu dihentikan untuk disolati oleh para istri Nabi SAW. Fafa'alu, akhirnya pembesar-pembesar sahabat itu menuruti. Fawuqifa bihi, lalu berhenti, maksudnya dihentikan jenazah itu di masjid. Ala hujarihinna yusallina alaihinna, yusallina alaihi, diberhentikan dekat dengan kamar Nabi SAW atau kamar para istri Nabi SAW, lalu para istri Nabi mensolati jenazah Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ukhrija bihi min babil janaizil ladzi kana ilal maqaid, dikeluarkan jenazah itu dari pintu yang biasa digunakan untuk naruh jenazah dan dikeluarkan gitu, untuk dibawa ke kuburan. Fabalaghahunna annan nasa abu dzalika, lalu tersebar dan sampai kepada istri-istri Nabi berita gitu, berita bahwa orang-orang banyak mencelah masalah itu. Wa qalu ma kanatil janaizu yudkhalu biha al masjid, mengapa jenazah kok pakai dimasukkan ke dalam masjid? Berita itu tersebar itu. Nah, karena perintah istri-istri Nabi SAW tadi itu minta agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa dilewatkan dekat masjid atau dilewatkan di masjid, terus dihentikan lalu para istri Nabi mensolati. Setelah itu selesai, terus tersebar di luar celaan, ngapain jenazah kok dimasukkan ke dalam masjid. Fabalagha dzalika Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mendengar isu itu. Faqalat, maka Aisyah berkata, ma asra'an nasu ila ayyaibu ma la ilma lahum bi. Mengapa orang-orang itu secepat itu melakukan celaan tanpa ilmu? Ya, di dalam Islam itu mencela atau memuji itu harus ada dasarnya. Gitu.
ada celaan yang mencela, tapi yang mencela dapat pahala. Ya. Ada tapi semua berdasarkan dengan ilmu. Contohnya apa? Mencela syaitan dari hati yang sesungguhnya. Atau di antara ulama memberikan penjelasan, orang yang baca surat Al-Lahab itu sesungguhnya gitu, ia telah melakukan celaan, tapi setiap huruf dapat pahala. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan betul-betul celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat semua upayanya, semua hartanya, tidak bisa menyelamatkannya. Saya salah naron zatalab, dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya sangat besar, sangat bergejolak. Wamra'atuhu, termasuk istrinya, hammalatul hatab, yang sampai dijuluki hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali sabut gitu, untuk membawa kayu bakar tersebut gitu. Nah itu sesungguhnya adalah celaan, dan orang yang mencela itu dapat pahala. Karena itu dalam Islam mencela atau memuji itu harus berdasarkan ilmu. Nah di sini itu masih di zaman sahabat gitu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu mendengar orang-orang melakukan celaan tidak pakai ilmu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma'asra'an nasu ila ayyaibu ma la ilma lahum bi. Abu alaina, udah gitu mencela istri-istri Nabi. Gitu. Ayyamurra bi janazatin fil masjid, karena istri Nabi memerintahkan agar jenazah dimasukkan ke dalam masjid. Nah, dikira itu adalah satu keselekan atau kesalahan. Wa ma shalla Rasulullah sallallahu an Suhail bin Baidha illa fi jawfil masjid. Padahal tidaklah Rasulullah SAW dan para sahabat mensolati sahabat Suhail bin Baidha kecuali di dalam masjid. Apa maksudnya? Maksudnya ceritanya begini. Sejak zaman Nabi itu akhirnya ada tempat khusus untuk sholat jenazah, dan tempat itu tidak ada bangunannya gitu. Dan ada tempat khusus untuk sholat istisqa atau sholat-sholat lain yang di luar. Kalau bapak-bapak pernah apalagi yang sering gitu ya ke Masjid Nabawi, terus diajak keliling, nanti akhirnya diajak keliling ke kalau menghadap kiblat kanan depan itu ada beberapa masjid, dikatakan itu Masjid Ali, itu Masjid Abu Bakar, itu Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu dulu bukan bangunan, itu tanah lapang dipatok di zaman Nabi untuk sholat istisqa di situ, sholat apa yang sholat hari raya di situ. Yang paling utama adalah sholat hari raya dan sholat istisqa. Adapun sholat hari raya itu tahunan. Karena itu sholat hari raya itu di lapangan, punya masjid tapi sholat hari rayanya di lapangan. Nah, dan yang juga sering itu adalah sholat istisqa. Kenapa? Karena memang daerahnya sangat kering, panas. Karena itu kalau sangat panas terus nggak ada hujan lama, itu berdoa kepada Allah minta hujan itu dengan sholat istisqa. Nah, karena akhirnya juga ada tempat lagi untuk sholat jenazah. Hampir setiap sholat jenazah di situ. Ketika sudah di situ sahabat-sahabat semuanya sudah kumpul, ya, Rasulullah dipanggil. Dan termasuk tempat sholat jenazah itu nggak jauh dari Masjid Nabawi dan juga nggak jauh dari Masjid Ghamamah yang dulu lapangan. Tapi meskipun kelihatannya nggak jauh, lumayan jauh kalau dulu. Sekarang aja kelihatan nggak jauh karena masjid dilebarkan sampai mendekati Masjid Ghamamah, gitu ya. Nah jadi itu. Tapi dulu cukup jauh dari Masjid Ghamamah itu ke rumah Rasulullah SAW yang sekarang jadi kuburan Rasulullah Abu Bakar Umar, gitu ya. Atau di sebelah kirinya Masjid Nabawi itu bisa
setengah kilo itu, kalau nggak lebih gitu ya. Nah kan berarti lumayan jauh, 500 meter kan lumayan jauh, bahkan bisa-bisa lebih itu gitu, setengah kilo. Kenapa? Karena saya tidak pernah langsung mengukurkan. Sekarang ada alat ukur dengan HP atau dengan gitu, jalan gitu aja kan nanti ketahuan, tapi saya nggak pernah. Tapi kalau sekarang ini kalau dipikir perluasan Masjidil Haram yang arah yang luas itu perluasannya itu 400 meter dari bangunan masjid yang lama, terus ditambahi perluasan sampai belakang itu 400 meter. Itu kalau dipikir dengan Masjid Umamah ke kuburan Rasulullah SAW ya lebih jauh Masjid Umamah gitu ya. Jadi bisa lebih dari setengah kilo. Nah ada tempat untuk salat jenazah sendiri gitu, dan juga tidak ada bangunannya. Terus kuburan itu di sebelah kirinya Masjid Nabawi di Baqi, semuanya dikubur di situ sampai sekarang. Istri Rasulullah rumahnya sekarang seandainya di mana posisinya itu semuanya di dalam masjid, kecuali yang rumahnya ditempati dengan Aisyah itu yang akhirnya jadi kuburan dan tetap di situ di pinggiran masjid gitu, sampai sekarang. Perluasan pun perluasannya nekuk gitu. Kenapa ya? Karena gitu tetap ulama-ulama menasihati berusaha agar kuburan itu yang asalnya rumah itu tidak menjadi di dalam. Padahal itu kuburan Nabi SAW yang ada dalilnya sendiri. Rasulullah SAW sebelum meninggal itu bersabda, al-anbiya udufinu haitsu matu. Nabi itu dikubur di mana dia meninggal. Dengan hadis itu seandainya, sekedar seandainya, dan ini enggak terjadi, sekedar pemahaman, seandainya meninggalnya Nabi itu waktu jadi imam di mimbar, maksudnya di mihrab, di tempat imam, berarti harus dikubur di situ. Padahal tidak satu dua hadis, banyak maksudnya hadis yang nggak boleh ngubur di masjid, nggak boleh kuburan dijadikan masjid. Salah satu hadisnya, salah satu hadis Rasulullah SAW, inna min syirarin nasi indallah man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina takhadhu qubura masajida. Termasuk sejelek-jelek orang adalah orang yang masih hidup tatkala terjadi kiamat, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah itu, ini kuburan, terus akhirnya di situ dibangun masjid. Itu masuk di hadis tadi itu. Tapi kalau itu tentang Nabi ada hadisnya sendiri, al-anbiya udufinu haitsu matu. Nabi itu dikubur di mana dia meninggal. Alhamdulillah meninggalnya Rasulullah SAW itu di rumahnya yang ditempati dengan Aisyah. Akhirnya itu tidak terlalu besar ujian umat ini gitu. Nah dikubur di situ, dan sampai sekarang tetap berusaha kalau bisa tidak dimasukkan ke dalam masjid. Seandainya pada saatnya nanti raja-raja itu akhirnya tidak bisa lagi demi umat Islam, masjid dilebarkan, akhirnya kuburan itu di dalam, tetap bukan dalil bahwa di masjid boleh ada kuburan. Kenapa? Karena hadis larangan itu banyak, adapun Rasul ada hadisnya tersendiri. Nah jadi itu. Nah kita kembali lah. Akhirnya setelah sahabat itu siap, jenazah sudah siap, Rasulullah dipanggil mensolati. Rasulullah pernah dipanggil. Setelah itu sambil jalan, apakah sahabatmu itu punya utang? Iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Rasulullah kembali, solatilah saudaramu itu. Rasulullah kembali. Akhirnya ada sahabat yang, wah Rasul tidak mau mensolati. Dikejar, wahai Rasulullah, hutangnya jadi tanggungan saya. Kamu bayar dengan uangmu. Iya wahai Rasulullah. Berarti dia bebas. Iya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mensolati.
berkaitan dengan bab kita mensolati jenazah, ada tempat sendiri di zaman Nabi. Akhirnya ada tempat sendiri. Nah, tapi kadang-kadang Rasulullah juga mensolati jenazah di masjid. Lah kalau Rasulullah kayak gitu, sahabat pasti ngikut gitu loh. Nah, termasuk Suhail ibnu Ubaidhah disolati di dalam masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat besar, meninggal. Rasulullah sudah jauh lebih dulu meninggal. Istri-istri Nabi masih banyak yang masih hidup. Istri Nabi kumpul lalu minta agar Sa'ad bin Abi Waqqas jenazahnya setelah disolati dilewatkan di dalam masjid, lalu dihentikan. Kenapa? Kami para istri Nabi mau mensolati. Para sahabat yang lain melakukan. Setelah sholat sana jalan, terus istri Nabi mensolati. Di dalam bab fikih kisah ini dari dalil banyak bab. Bab mensolati jenazah lebih dari sekali masuk di situ. Sudah disolati lagi. Ya. Bab wanita mensolati jenazah sendiri atau jadi makmum di belakang laki-laki ada. Ini juga masuk sendiri, boleh kayak gini, boleh kayak gini. Salah satunya ini, boleh jenazah disolatkan di dalam masjid. Gitu. Apa boleh di rumah? Boleh di rumah. Apa boleh di? Nah, yang bagus itu ada tempat tersendiri untuk mensolati jenazah. Nah, dan apabila kondisi tertentu sehingga disolati di rumah saja boleh. Disolati di masjid boleh. Nah, itu pemahaman yang ada akhirnya. Apa ada keutamaan mensolati jenazah di masjid atau tidak di masjid? Tidak ada, kecuali jika ada sebab khusus. Misal, kalau disolati di masjid jamaahnya banyak, tapi kalau disolati di rumahnya cuma sedikit, ya kalau gitu lebih baik disolati di masjid, bukan karena kemuliaan tempat mensolati jenazah itu di masjid, tapi karena kalau disolati di masjid jamaahnya lebih banyak. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu loh, kita selalu mensolati jenazah kok di masjid. Jawabannya boleh, tapi itu bukan keutamaan di dalam masalah tempat. Tapi kalau disolati di sana itu nggak ikut, kenapa? Jalannya berat, terus merasa jauh, rumahnya dia dekat. Tapi kalau di masjid dia lebih awal berangkat, terus nunggu. Apalagi Jumat gitu ya. Apalagi Jumat maksudnya di daerah kita, apalagi Jumat. Kalau Jumat itu disolat di masjid, Masya Allah banyak yang mensolati. Tapi kalau solati di rumah, bisa-bisa yang separuh bahkan lebih itu pulang, nggak ke rumahnya jenazah. Nah, jadi ya itu. Nah, kalau gitu lebih baik disolati di masjid, bukan karena mensolati jenazah itu lebih utama di masjid, tapi karena jamaahnya bisa lebih banyak. Nah, intinya bahwa Aisyah minta agar jenazah itu dari sebelah, misalnya kiblatnya menghadap ke sana, tempat sholat jenazah di arah kanan, Masjid Ghamamah di arah kanan depan, kuburan itu di arah kiri. Jangan langsung dipotong sana, lewatkan masjid. Gampangnya gitu. Kenapa? Kami kepingin mensolati istri-istri Nabi. Ini sahabat besar, terus akhirnya dilewatkan di dalam masjid, dihentikan, para istri Nabi mensolati. Terus setelah itu dibawa keluar melalui pintu yang biasa digunakan apabila mensolati jenazah di dalam masjid, lewat situ keluarnya, terus dibawa ke kuburan baqi. Orang yang tidak ngerti mengira bahwa itu tidak baik, akhirnya ngapain jenazah kok dimasukkan ke dalam masjid. Isu itu terdengar kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya mengatakan seperti ini. Adapun faedah yang diambil di sini bahwa mensolati jenazah di masjid itu boleh. Lebih baik apa enggak, tidak ada dalil bahwa mensolati jenazah itu lebih baik di masjid atau di rumah atau
itu tidak ada. Nah, tapi kalau ada sebab lain, sebab itu kadang-kadang menjadikan yang kurang utama menjadi lebih utama. Sebab-sebab tertentu kadang-kadang sebab-sebab ini menjadikan yang kurang utama menjadi lebih utama. Nah, itu ada sebab. Misal itu masalah hadiah. Di sebelah kanan ada orang biasa, di sebelah kiri ada orang, maksudnya biasa itu bukan kaya, bukan miskin gitu, tapi sedang-sedang gitu. Nah, terus sebelah kiri ada orang juga biasa, tapi nggak ada sebab lain. Terus saya kepingin memberi hadiah tapi hanya kepada salah satu gitu, yang kanan apa yang kiri ya. Nah, cari sebab yang menjadikan salah satunya lebih utama. Oh, yang kiri itu gitu punya kedekatan dengan saya, entah dalam masalah kerja, entah dalam, tapi kalau yang kanan sama sekali enggak. Akhirnya kalau gitu lebih utama diberikan kepada yang kiri. Kenapa? Ada sebab. Al-asbab allati taj'alul mafdhuli fadilan. Ada sebab-sebab yang menjadikan yang asalnya kurang utama menjadi lebih utama karena sebab tersebut. Nah, lakinnal afdalu as-salatu 'alaiha kharijal masjidi fi makanin mu'addin lis-salati 'alal janazah. Akan tetapi yang lebih afdal tempat mensolati jenazah adalah di tempat yang telah disiapkan secara khusus untuk mensolati jenazah. Jadi misalnya begini, Masjid Al-Ikhlas ini punya lahan, karena lahan masih sangat luas kayak di Saudi. Saudi kan lahan luas, yang penting bisa ngeratakan, terus itu kan banyak dataran kosong gitu ya. Nah, punya lahan luas nganggur. Ini kita rapat terus ditetapkan kalau gitu kita gunakan untuk mensolati jenazah. Setiap ada jenazah kita solatinya di sini. Misalnya seperti itu. Nah, maka di tempat yang disiapkan seperti itu lebih afdal dibandingkan dengan di rumah atau di masjid atau di tempat tertentu atau di lapangan atau di apa. Kenapa? Sudah ada tempat khusus. Nah, kama kana al-amru ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya seperti itu. Wa huwal ghalibu ala hadihi fiha, dan akhirnya setelah punya tempat khusus itu hampir selalu mensolati jenazah di tempat itu, kecuali ada sebab khusus tadi itu, akhirnya sekali-sekali tidak di tempat itu. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi rajulin minhum mamra'atin zanaya. Nah, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa sepasang laki perempuan yang telah berzina. Fa amara bihima farujima, maka ditetapkan bahwa hukum berzina adalah dirajam. Meskipun orang di luar Islam kalau mau minta dihukumi secara syar'i, sesungguhnya di Yahudi, di Nasara dulu juga ada hukum rajam, ada hukum kisos, ada hukum kayak gitu. Ya. Farujima qariban min maudhi'il janaizi indal masjid, maka dua-duanya dirajam dekat dengan yang biasa digunakan untuk meletakkan jenazah itu di sisi masjid, maksudnya di luar masjid ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita kematian Raja Najasyi pada hari Raja Najasyi meninggal. Gitu. Kharaja ilal musalla fa shaffa bihim wa kabbara arba'an, maka Rasulullah SAW keluar menuju ke musola. Musola itu lapangan. Musola di zaman Nabi itu lapangan yang paling masyhur
disebut musola di dalam banyak hadis adalah yang dipakai untuk sholat hari raya atau sholat istisqa yang sekarang dibangun oleh pemerintah jadi Masjid Umama. Nah jadi itu posisinya, itu tempatnya gitu ya. Nah adapun musola yang seperti musola kita di zaman Nabi, apa itu? Bangunan untuk ibadah di zaman Nabi yang bukan masjid, itu namanya Masjidul Hayy. Apa Masjidul Hayy? Masjid kampung. Masjid kampung kecil-kecil, 3x3, 3x4, 3x5 di zaman Nabi. Kenapa? Karena kampung di zaman Nabi itu paling ada 5-10 rumah gitu saja. Gitu. Kenapa kampung kok gitu? Karena daerahnya lereng, lembah, lereng bukit, lembah. Nah jadi itu. Nah terus wah di sini cocok untuk gitu. Dan rata-rata di situ itu adalah kerabat. Karena itu kalau dibawa tur, kalau lagi umroh terus misalnya 12 hari atau 14 hari atau 16 hari santai gitu ya, di Madinah lama, di Mekah lama, terus banyak turnya itu nanti itu ada, oh itu dikenal dengan bekas-bekas itu ya, itu Masjid Fulan, itu Masjid Fulan, masjid kok kecil sekali. Maksudnya itu di dekat rumahnya, di kampungnya, masjid kampung, namanya di zaman Nabi itu Masjidul Hayy. Apa Masjidul Hayy itu? Kalau ndak jamaah ke masjid jami, jamaahnya di situ. Masjidul Hayy tidak dipakai Jumatan, iktikaf tidak di Masjidul Hayy, Jumatan sama iktikaf harus di masjid jami. Apa masjid jami itu? Masjid jami itu masjid yang kumpul di situ banyak orang dan sholat 5 waktu secara umum ditinggal. Nah, Masjidul Hayy atau masjid kampung tadi itu, kalau sahabat yang biasa hadir itu misalnya 10 orang sudah datang semua, waktu sholat belum masuk, ditinggal oleh para sahabat. Kalau dekat dengan Masjid Nabawi ke Masjid Nabawi, kalau dekat dengan Masjid Kuba ke Masjid Kuba, ditinggal. Masjid kampungnya nggak ada adzan, nggak ada sholat, itu lebih bagus. Kenapa? Karena ditinggal menuju ke tempat yang lebih utama. Di zaman kita kan banyak musola. Nah, musola itu di zaman Nabi disebut dengan masjid, tapi Masjidul Hayy, masjid kampung. Di zaman kita namanya musola. Nah itu. Nah terus orang-orang kalau sudah kadung ada musola, boleh tidak ada adzan? Boleh aja nggak ada adzan, nggak dipakai jamaah, nggak dipakai jamaah tidak apa-apa. Lebih utama jika yang biasanya di situ itu datang ke masjid. Nah, dan hukum adzan itu fardu kifayah. Seandainya di wilayah apa ini semuanya ini, Jambangan semuanya nih, ada masjid sama musola misalnya 40, masjidnya 10, musolanya 30, sekedar misal aja. Yang adzan itu cuman di sini tok, sudah sampai ke seluruh penjuru Jambangan kedengaran. Semuanya dengan sengaja, nggak ada yang adzan, nggak adzan lah, malas, itu nggak ada yang dosa. Kenapa? Karena adzan itu fardu kifayah. Yang ini sudah sampai di seluruh penjuru, yang di dalam yang lain itu sudah tidak wajib. Lah kalau adzan sia-sia, bukan sia-sia menjalankan fardu kifayah, lebih tinggi dari sunnah biasa. Misalnya begini, ada jenazah, orang-orang banyak, terus sudah kadung keluar, sudah kadung pulang, gitu. Meskipun masih di jalan, terus akhirnya ada jenazah, wis kadung, wis gak ikut. Tapi ada yang sholat jenazah 3 orang. Sudah sah, orang-orang gak ada yang dosa. Kenapa? Karena sholat jenazah fardu kifayah. Nah yang gak sholat juga gak dapat pahala. Nah jadi itu. Nah adzan juga seperti itu. Nah kita kembali. Kalau sholat lebih dari 1, gimana? Sholat lebih dari 1 jenazahnya? Maksudnya setelah disolati di rumah, ikut lagi sholat, nyolati di masjid itu. Sholat lebih dari sekali. Yang sholat, apa boleh sholat lebih dari sekali? Tidak ada syariatnya sholat lebih dari sekali, kecuali apabila ada sebab khusus, baik sholat wajib maupun sholat sunnah maupun sholat fardu kifayah.
Salat wajib ya. Rasulullah SAW salat asar bersama para jamaah. Nah, ada 2 sahabat masuk masjid duduk. 2 sahabat musafir. Setelah salam, 2 sahabat itu dipanggil. Kenapa anda ikut salat? Sholaina ya Rasulullah fi rihalina. Wahai Rasulullah, kami sudah salat asar jamak di perjalanan. Salat zuhur asar. Maka Rasulullah SAW mengatakan la taf'alu, tidak boleh begitu. Kalau kamu masuk masjid ada jamaah, meskipun kamu sudah sholat, kamu harus ikut sholat. Ulama memahami dengan bahasa saya, sholat ini sholat jamaah utama, bukan asal jamaah, tapi jamaah utama itu ya yang ada adzan terus qobliyah, nunggu koma baru, nah itu jamaah utama. Karena nanti kalau jamaah utama udah ada 1 bis datang rombongan jamaah, itu jamaah susulan kan itu ya. Ini jamaah utama tadi itu. Jamaah utama yang pertama. Yang kedua, apabila orang itu ada di masjid meskipun sudah sholat, harus ikut sholat lagi. Kalau kamu tidak mau ikut sholat, jangan di masjid. Ini sedang waktunya jamaah utama gitu ya. Nah, jadi gampangannya itu pandangan secara umum gitu. Inilah waktunya sholat gitu. Berarti yang nggak ikut sholat itu berarti nggak ikut. Nggak. Nah, gampangannya itu. Nah, ternyata kalau dia ikut sholat, ya ini kasusnya sudah sholat, tapi Rasulullah tetap memerintahkan harus ikut sholat lagi. Dan Allah akan mencatat satunya adalah sunnah. Bisa jadi yang ini lebih utama, terus yang wajib akhirnya jadi lebih utama. Atau juga bisa jadi ini langsung dijadikan sunnah. Itu satu. Yang kedua, sahabat banyak yang sudah sholat bersama Rasulullah, pulang ke rumah jadi imam. Jadi imam untuk keluarganya. Sholat apa? Sholat lagi. Karena itu kalau maghrib ya 3 rakaat. Bahkan ada yang sholat jamaah bersama Rasulullah, pulang ke kampungnya di musola Masjidul Hayy tadi itu. Nah, itu belum sholat dan dia yang biasa jadi imam, akhirnya dia jadi imam lagi. Nah, kalau jadi imam ya sholat misalnya isya ya 4 rakaat, maghrib ya 3 rakaat. Nah, jadi boleh sholat lagi apabila ada sebab. Nah, sholat jenazah, apabila sudah sholat jenazah terus ada yang mensolati lagi, tidak usah ikut sholat. Tapi kalau ada sebab, misalnya apa? Disuruh jadi imam. Oh, jadi enggak, itu akhirnya fulan jadi imam. Padahal dia sudah sholat, tidak apa-apa, sholat lagi. Adapun sudah sholat, kita sholati lagi 2 kali. Nah, itu tidak ada sebab yang menjadikan itu dibenarkan, nggak ada tuntunannya. Itu. Nah, kita lanjutkan. Wa fi sholatihi sallallahu ala Najasyi. Ada faedah lain di hadis ini, yaitu Rasulullah dan sahabat mensolati Raja Najasyi. Raja Najasyi itu di Ethiopia. Ethiopia itu masuk Afrika, itu adalah kerajaan Raja Najasyi di mana Rasulullah SAW dan para sahabat masih di Mekah, belum hijrah, sangat tertekan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar hijrah ke Habasyah. Akhirnya para sahabat hijrah ke sana, itu jalan kaki dari Mekah menuju ke Habasyah, ke Ethiopia, untuk menyelamatkan agamanya. Kenapa? Karena tidak boleh beragama di Mekah waktu itu. Nah, itu. Dan sekarang itu ada jalan tol menuju ke sana. Saya tidak pernah, tapi salah satu ustadz menceritakan dan juga diajak sama pembina yang di sana gitu. Nah, dan hampir setiap hari itu mesti melewati daerah yang badai pasir. Nah, itu ya. Nah, karena itu gitu. Nah, kebetulan
Gitu. Ketika ini rombongan dalam ceritanya betul-betul badai pasir. Kalau sampai jendela mobil ini dibuka, mesti pasir itu banyak yang masuk. Gitu. Dibuka akhirnya betul-betul masuk, ceritanya begitu. Nah, apakah ini hanya sekarang? Enggak, ini dari zaman Nabi sampai sekarang itu dikenal di sini badai pasir itu terus, hampir terus sepanjang hari. Gitu. Nah, padahal sahabat dulu jalan kaki. Nah, untuk apa? Untuk menyelamatkan agama ini. Akhirnya diterima oleh Raja Najasyi. Itu sebelum hijrah ke Madinah. Kita kembali itu. Dalil Rasulullah SAW dan para sahabat mensolati Raja Najasyi. Dalil ala masyru'iyati sholati alal ghaib. Dalil disyariatkan sholat ghaib idza ulima, apabila diketahui annahu lam yusalla alaihi fil baladil ladzi tufina fihi, jika diketahui atau difahami dia di tempat dia meninggal sampai dikubur itu tidak ada yang mensolati. Lah Raja Najasyi itu dan warga semuanya adalah Nasoro, gereja-gereja banyak. Ya. Terus ketika para sahabat ke sana, kemudian pembesar-pembesar Quraisy minta agar orang-orang Mekah yang di sini dipulangkan, akhirnya dipertemukan. Seperti apa ceritanya? Akhirnya para sahabat menceritakan tentang munculnya orang di tengah-tengah kita yang mengaku menjadi nabi. Ditanya oleh Raja Najasyi, keturunan kayak apa asal usulnya, gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Terus orang tuanya bagaimana? Meninggal bapaknya dari kecil, nggak punya bapak, yatim dari kecil. Nah begitu agak besar ibunya meninggal. Nah terus perjalanannya sangat terpuji, dipuji oleh semua orang yang kenal. Nah begitu mengaku jadi nabi, semua menentang, bahkan ingin membunuh. Terus justru kan, nah Raja Najasyi itu nangis. Kenapa? Kisah di dalam Taurat yang asli nabi terakhir itu seperti itu. Terus akhirnya sampai apa yang dikatakan itu oleh Nabi itu, bahwa Allah itu SWT menurunkan ayat itu seperti apa? Dibacakan oleh salah satu sahabat surat Maryam. Gitu. Tambah tidak berhenti menangisnya. Gitu. Nah, dan akhirnya pembesar-pembesar Quraisy itu disuruh kembali, dan mereka yang mau tinggal di sini diterima, akan dilindungi, diterima dengan baik di sana. Nah, kemudian berita tentang Mekah itu sudah bagus, sudah aman, orang-orang sudah baik dengan orang yang ikut agama Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini pulang karena diisukan seperti itu. Ternyata setelah balik lagi, sudah beberapa tahun di Ethiopia, ternyata penindasan kepada Rasulullah dan para sahabat tambah keras, termasuk mereka ini. Nah itu ceritanya. Terus ketika tahun 10 hijrah ke Madinah, tahun 13 kenabian hijrah ke Madinah, dan di Madinah 10 tahun lah. Di masa 10 tahun ini ada berita Raja Najasyi meninggal. Karena Raja Najasyi itu seperti itu gitu. Nah akhirnya difahami oleh para sahabat, difahami oleh para tabi'in bahwa Raja Najasyi itu Islam, masuk Islam gitu. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW mengetahui berita meninggalnya, disolati. Nah jadi kayak gitu. Nah bagaimana lah kalau dia bertauhid, terus saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dengan cerita tadi itu, maka berarti dia Islam. Karena warganya itu tidak ada yang diketahui Islam, bisa jadi tidak disolati. Akhirnya Rasulullah sholat ghaib. Kita lanjutkan tulisannya ini. Wa amma man sulliya alaihi fala tushra'u alaihi sholatul ghaib. Adapun yang sudah difahami telah disolati, maka tidak ada syariat sholat ghaib.
li'annahu lam yunqal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala ghairin najasyi, karena tidak ada riwayat Nabi dan para sahabat sholat gaib selain Raja Najasyi, gitu. Selain sholat untuk Raja Najasyi, gitu. Wa inna ma shalla alaihi li'annahu kana musliman bainal musyrikin. Raja Najasyi disolati gaib karena dia muslim meninggal di tengah-tengah orang musyrik. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa man wafaqahu, dan seperti itu pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang sefaham dengannya, kama dzakara dzalika tilmidhu Ibnul Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad, sebagaimana yang diangkat oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 519 sampai 521. Berikutnya, wala tajuzu salatul janazati bainal quburi li hadithi Anasin, dan tidak boleh mensolati jenazah di kuburan berdasarkan dengan hadis Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayu shalla 'alal janaizi bainal kubur. Rasulullah SAW melarang mensolati jenazah di kuburan. Hadisnya Hasan, itu disebutkan rawahu At-Tayalisi, diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, gitu. Tidak boleh mensolati jenazah di kuburan. Adapun apabila orang itu mau mensolati karena sesuatu sehingga ketinggalan, atau seandainya dia tahu dia pasti ikut mensolati, diberitahukan sudah meninggal meskipun sudah lewat waktu, tapi seandainya dia tahu pasti dia ikut mensolati, maka orang seperti ini disyariatkan datang ke kuburannya dan sholat menghadap kuburannya. Jadi kalau kuburan dibawa ke jenazah, jenazah dibawa ke kuburan, disolati di kuburan tidak boleh. Tapi kalau orang itu mau mensolati ketinggalan, mau ikut sholat jenazah, ternyata sudah dibawa ke kuburan ketinggalan, maka yang ketinggalan tadi itu ngikut, dan nanti setelah selesai sholat menghadap kuburannya. Atau meskipun sudah sekian lama waktunya, tidak tahu, seandainya dia tahu meninggalnya, dia pasti akan ikut mensolatinya. Orang seperti ini disyariatkan mendatangi kuburannya lalu sholat menghadap kuburannya. Rasulullah SAW datang ke masjid, yang dulu pernah datang ke masjid itu, dan tukang sapu masjid, tukang bersih-bersih masjid itu seorang perempuan. Rasulullah datang ke situ lagi, kok wanita itu tidak ada. Akhirnya Rasulullah bertanya, mana wanita yang membersihkan masjid? Sudah meninggal wahai Rasulullah. Kenapa kalian tidak memberitahu? Gitu. Tunjukkan kuburannya kepadaku. Akhirnya Rasulullah ditunjukkan kuburannya, lalu Rasulullah menghadap kuburannya lalu bertakbir 4 kali, maksudnya salat jenazah. Ini difahami, oh ini kalau diberitahukan waktu meninggalnya Rasulullah pasti datang. Nah, difahaminya seperti itu. Kenapa? Karena banyak para sahabat yang meninggal Rasulullah tidak mensolati. Banyak di daerah lain meninggal Rasulullah tidak mensolati, ketika Rasulullah ke sana nggak datang ke kuburannya. Itu banyak. Tapi kenapa khusus untuk ini kok kayak begitu? Nah, karena itu difahami seperti itu. Itu kenapa kalian tidak memberitahu? Ungkapan tadi mengandung makna seandainya kalian memberitahu, saya akan datang ikut sholat jenazah. Nah itu. Wallahu a'lam, mungkin itu tadi sudah sempat mendengarkan azan gitu di luarnya. Karena itu kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya singkat mungkin tidak apa-apa. Ini. Sholat jenazah yang di kuburan itu harus berjamaah apa sendiri kubur?
Kalau memang kondisinya kayak tadi, tidak apa-apa. Kalau ada satu orang sholat sendiri, kalau beberapa orang, nah nggak apa-apa jamaah. Nah, lagi, ini terakhir apa ya? Kalau jasadnya, meskipun jasadnya tidak lengkap disolati, yang penting, yang pokok di situ. Yang pokok misalnya apa? Misalnya diamputasi lututnya. Bagaimana yang besar? Oh, yang besar masih hidup, yang pokok masih hidup, maka itu tidak disolati. Jadi lutut sampai ujung jari itu ya bahasa Jawanya dipendem gitu aja, nggak pakai disolati gitu. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Nah, jadi kayak gitu. Nah, adapun apabila tidak lengkap terus orangnya meninggal, tapi entah jasadnya hancur entah apa, maka yang pokok itu yang jadi patokan dan disolati meskipun tidak lengkap. Nah, itu. Nah, seandainya terpisah antara kepala dengan badannya, maka wallahu a'lam, pemahaman saya yang kepala itu yang pokok. Wallahu a'lam. Nah, mungkin itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.